Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD Unit 1D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan bilangan dan aljabar. Tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas dari Bapak Fakrul Razi selaku dosen pengampu kami untuk mata kuliah bilangan dan aljabar. Berikut videonya. Nah, di sini untuk soal yang pertama, manakah di antara pecahan berikut ini yang paling jauh dengan 1? Untuk option jawabannya di sini yang A 5/6, yang B 6/7, yang C 7/8, yang D 8/9. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama sekali kita membandingkan satu persatu pecahan dengan 1. Di sini perbandingannya untuk yang A 5/6 ke 1, 6/6. 6/6 ini nilainya 1, berarti berjarak 1/6. Yang B 6/7 ke 1, yaitu 7/7 berjarak 1/7. Yang C 7/8 ke 1, yaitu 8/8, berarti berjarak 1/8. Yang D 8/9 ke 1, 9/9 berjarak 1/9. Nah, setelah kita membandingkan satu persatu pecahan dengan 1, kita lakukan perbandingan di antara masing-masing hasil selisih dengan 1. Nah, dari semua bilangan kita dapat mengetahui bahwa 1/6 ini yang paling besar atau yang lebih besar di antara yang lain, sedangkan 1/9 ini yang paling kecil di antara yang lain. Nah, mengapa 1/9 ini yang paling kecil? Karena dalam pecahan semakin banyak bagian pecahan yang diperlukan untuk membuat 1, maka bilangan pecahan tersebut semakin kecil. Seperti di sini 1/9, berarti kita membutuhkan sebanyak 9 bagian untuk menjadikan 1. Nah, dikarenakan 1/6 yang paling besar atau yang lebih besar di antara yang lain, maka 1/6 lah yang paling jauh jaraknya dengan 1. Mengapa demikian? Karena jika hasil perbandingannya itu lebih besar, maka bilangan pecahan tersebut semakin jauh jaraknya dengan 1. Maka dari itu 5/6 itu yang paling jauh dengan 1, dan 8/9 itu semakin dekat atau yang paling dekat dengan 1. Maka untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah yang A, 5/6. Di antara operasi pecahan berikut ini yang paling kecil? Nah, di sini option jawabannya untuk yang A 1/2 tambah 16/31, yang B 1/2 tambah 17/33, yang C 1/2 ditambah 18/35, yang D 1/2 ditambah 19/37. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat melakukan perkalian silang. Seperti pada yang A, 1/2 ditambah 16/31. Kita dapat melakukan perkalian silang, yaitu 1 dikalikan dengan 31 hasilnya 31, 16 dikalikan dengan 2 hasilnya 32, 31 dikalikan dengan 2 hasilnya 62. Jadi 31 ditambah 32 per 62. 31 ditambah 32 hasilnya 63 per 62. Yang B juga sama, kita melakukan perkalian silang, 1/2 ditambah 17/33. 33 dikalikan dengan 1 hasilnya 33, 17 dikalikan 2 hasilnya 34, 33 dikalikan 2 hasilnya 66. Jadi 33 ditambah 34 per 66. 33 ditambah 34 hasilnya 67 per 66. Nah, yang C-nya 1/2 ditambah 18/35. 35 dikalikan dengan 1 hasilnya 35, 18 dikalikan dengan 2 hasilnya 36, 35 dikalikan dengan 2 hasilnya 70. Jadi 35 ditambah 36 per 70. 35 ditambah 36 hasilnya 71 per 70. Yang D yang terakhir 1/2 ditambah 19/37. 37 dikalikan 1, 37. 19 dikalikan 2, 38 per 37 dikalikan 2, 74. 37 ditambah 38 hasilnya 75 per 74. Nah, dari sini kita sudah mengetahui manakah
di antara bilangan pecahan ini yang paling kecil? Tentunya jawabannya adalah yang A, 63/62. Di sini untuk soal yang ketiga, A, B, C, dan D merupakan angka atau digit berbeda yang diambil dari angka 0 sampai 9. Tentukan A, B, C, dan D agar penjumlahan A ditambah B sama dengan C, D, C menjadi benar. Nah, berarti di sini kita disuruh menentukan nilai dari A, B, C, dan D supaya penjumlahannya itu hasilnya benar. Maka di sini kan kita tidak mengetahui nilai dari A itu sebenarnya berapa, nilai dari B itu sebenarnya berapa. Begitu juga dengan C dan D, kita tidak tahu sebenarnya itu nilainya berapa. Maka di sini di optionnya sudah disediakan. Untuk yang A, option jawaban yang A diketahui nilai A-nya adalah 8, B-nya 3, C-nya 1, dan D-nya adalah 0. Yang B untuk nilai A-nya 8, yang B-nya 3, C-nya 1, dan D-nya 9. Yang C nilai A-nya 9, yang B nilainya 3, yang C nilainya 2, dan nilai D itu 0. Dan yang terakhir untuk nilai A-nya 9, B-nya 2, C-nya 1, dan D-nya 0. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan nilai dari setiap option jawaban ini. Untuk yang A, di sini kita tuliskan dulu ketentuannya, yaitu A ditambah B sama dengan C, D, C. Untuk yang A diketahui nilainya 8, kita tuliskan nilai 8-nya sebanyak 3 kali sesuai dengan tentuannya. A-nya ada 3 ditambah nilai B-nya diketahui 3, kita tuliskan 3. Dan sama dengan nilai C-nya 1, kita tuliskan 1, nilai D-nya 0, kita tuliskan 0, C-nya juga 1. Jadi 888 ditambah 3 hasilnya 1001. Untuk yang B juga sama, kita masukkan nilai dari yang diketahui. Untuk yang A-nya juga 8 ditambah B-nya 3 sama dengan C-nya diketahui nilainya 1, kita tuliskan 1, D-nya 9, kita tuliskan 9, dan C-nya juga 1. Jadi 888 ditambah 3 sama dengan 1991. Yang C juga sama, nilai A-nya diketahui 9, kita tuliskan 9 sebanyak 3 kali, kita tambah nilai B-nya yaitu 3 sama dengan nilai C-nya adalah 2, dan nilai D-nya adalah 0. Nilai C-nya juga 2. Jadi 999 ditambah 3 hasilnya 2002. Dan yang terakhir yang D, nilai A-nya diketahui 9, kita tuliskan 999 ditambah nilai B-nya adalah 2. Kita tuliskan 2 sama dengan nilai C-nya adalah 1, dan D-nya adalah 0, C-nya juga 1. Jadi 999 ditambah 2 sama dengan 1001. Nah, setelah kita menentukan nilai dari A, B, C, dan D dengan memasukkan angka atau nilai yang diketahui pada setiap option jawaban, maka kita dapat mengetahui di sini jawaban yang benarnya adalah yang D, yaitu 999 ditambah 2 hasilnya 1001. Karena jika yang lainnya itu salah, seperti 888 ditambah 3, di sini hasilnya 1001, yang benarnya padahal 891. Itu juga yang B, 888 tambah 3, hasilnya di sini salah, 1991, yang benarnya adalah 891. Yang C, 999 ditambah 3, di sini hasilnya 2002, yang benarnya adalah 1002. Jadi untuk soal nomor 3 ini yang benarnya adalah poin yang D. A sama dengan 9, B sama dengan 2, C sama dengan 1, dan D sama dengan 0. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Di sini soalnya berikut ini yang benar mengenai perkalian dua bilangan yang hasilnya kurang dari 500 kecuali. Nah, berarti di sini kita disuruh menentukan dua bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya bukan kurang dari 500, bisa jadi lebih dari 500. Nah, untuk yang A-nya di sini optionnya A 24 dikali 20, B 12 dikali 40, C 21 dikali 24, D 19 dikali 26.
Nah, untuk penyelesaiannya kita melakukan perkalian seperti biasa. Hasil perkalian dari option jawaban yang A yaitu 24 dikali 20 adalah 480. Yang B-nya 12 dikali 40 hasilnya 480. Yang C 21 dikali 24 hasilnya 504. Yang D hasilnya yaitu 494. Hasil perkalian dari 19 kali 26. Maka tentu saja jawabannya yang kecuali adalah yang C 21 dikali 24 karena hasilnya melebihi 500 bukan kurang 500, yaitu hasilnya 504. Ini adalah soal yang terakhir, soal nomor 5. Soalnya adalah dari pilihan berikut ini mengenai operasi pengurangan manakah yang berbeda. Untuk opsi jawabannya yang A adalah 389 dikurangi 112, yang B 377 dikurangi 100, yang C 387 dikurangi 111, dan yang D 390 dikurangi 113. Saya rasa untuk soal ini tidak terlalu sulit karena kita hanya perlu menguranginya saja. Dan di sini jawabannya tentu adalah yang C, 387 dikurangi 11 hasilnya 276. Sedangkan untuk operasi pengurangan yang lain itu hasilnya sama yaitu 277. Yang berbeda hanya option jawaban yang C yaitu 276. Jadi jawabannya adalah C, 276. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.